Ya, halo teman-teman, balik lagi sama gua Roy dari Roy Barley Channel. Hari ini gua akan kasih tutorial buat kalian gimana caranya bikin video IG Reels atau Instagram Reels naik kelas. Kenapa naik kelas? Karena memang kita menggunakan PC atau laptop. Aplikasi yang gue gunakan hari ini adalah aplikasi dari Wondershare Filmora. Atau kalian taunya Filmora Go kalau kalian download di handphone. Oke deh, langsung aja tanpa basa-basi kita buat videonya. Ya, oke deh, hari ini kita akan bikin video Reels menggunakan Wondershare Filmora. Ini aplikasinya, gue pakai Wondershare Filmora 10. Langkah pertama yang harus kalian bikin, itu kalian buka dulu aplikasinya. Yang pertama harus kalian klik, itu adalah kita pakai ini. Select Project as Aspect Ratio itu 9:16. Karena memang formatnya dari Instagram Reels itu adalah portrait 9:16 rasionya. Kita klik ini, lalu kita bikin new project. Nah, setelah tampil seperti ini, gue akan siapkan dulu beberapa elemen penting. Contoh foto, video, sama lagu-lagu yang mau gue pakai. Nah, untuk lagu-lagu yang mau gue pakai, gue tadi sudah download dari YouTube. Tetap ya, gue downloadnya itu free copyright, biar memang bisa dimonetize untuk videonya dan gue upload di YouTube. Untuk linknya nanti akan gue share juga link downloadnya di mana, di link deskripsi. Oke, sebentar, gue siapkan dulu elemen-elemennya. Kebetulan lagunya gue pakai lagu judulnya Wine dari Look Rainbow. Ini gue masukin. Nah, video yang akan gue buat itu adalah video dari pre-weddingnya teman gue kemarin. Gue sempat fotokan. Nah, videonya nggak banyak ya. Gue cuma ada 34. Gue nggak tahu jadinya berapa. Cuman kalau nggak salah untuk Instagram Reels gue nggak tahu deh. Masih 30 detik atau bisa 60 detik. Nanti rencananya gue akan buat 30 detik dulu. Kalau sekiranya udah upload 60 detik mungkin nanti akan gue extend. Kita lihat aja sambil berjalan. Nah, langkah pertama itu kita harus dengar dulu lagunya seperti apa. Kalau seandainya produksinya, sebentar. Oke. Kalau produksi kita atau produksi untuk Instagram Reels-nya itu cuman 30 detik, kita harus cari 30 detik terbaik pada lagu tersebut. Jangan sampai lagunya udah 30 detik, belum sampai ref, belum sampai klimaks, tapi udahan gitu. Makanya harus kita dengar berulang-ulang gimana caranya kita dapat 30 terbaik daripada lagu tersebut, baru kita gabungkan sama video atau fotonya. Nah, pada part ini gue akan selalu denger terus-terusan, bisa mungkin 5 kali, 10 kali, 20 kali, sampai memang gue tahu lagu mana yang, atau part mana yang akan gue pakai pada video ini. Oke, dengerin aja terus. Oke, selesai ya. Gue tahu sekarang lagu mana yang akan gue pakai lagunya Wine ini tetap. Gue nggak butuh denger lama karena memang lagunya itu instrumen dan tidak ada suara orangnya atau tidak ada penyanyinya. Jadi menurut gue kalau memang tidak lagunya instrumen, mau part manapun bisa aja. Nanti tinggal pakai fade in sama fade outnya bagian awal sama akhir. Nah, ini tuh akan gue potong sekitar 30 detik. 30 detiknya berarti kita dengerin dulu sampai 30 detik. Sebentar sambil gua ngecas. Ternyata baterai laptopnya lowbat. Oke. Kita dengarkan sampai 30 detik. Kira-kira cocok atau enggak? Kalau enggak kita mundurin. Sambil ngopi, guys. Nah, ketahuan kan nih, baru 30 udah nih, misal di detik 30 tuh lagunya baru naik. Nah, untuk gue pribadi, gue nggak begitu seneng, makanya gue akan majuin, misal gue akan mulai dari sini. Ini langsung kita potong aja, atau kita marking. Potong aja lah ya. Nah, kepotong kan? Nah, dimulai dari detik yang tadi. Kita hitunglah 30 detik ke depan. Nah, langsung aja kita potong sampai 30 detik. Wait.
30 detik. Sampai sini guys. Beres ya. Kalau beres, karena memang untuk lagu ini paling krusial di setiap video, lu dengerin lagi, lu klik di lagunya, lalu lu siap-siap pencet tombol M pada keyboard. Fungsinya untuk apa? Pencet tombol M ini adalah bagian dari marking. Jadi untuk gue pribadi, gue lebih suka videonya itu sinkron sama lagunya. Semisal ada patahan-patahan setiap lagunya atau ada beat-beat lagunya, di situ ada pergantian video atau transisi. Nah, caranya begitu tadi, lu play, lu klik di bagian lagunya, lalu lu pencet M. Contohnya, lu ikutin. Nanti setiap gue pencet M, di situ ada marking. Nah, marking-marking ini tandanya buat gue sisipkan foto ataupun video. Lanjut. Nah, kurang lebih begitu. Bang, kok ngaco? Ya, ngaco itu terserah lah sebetulnya ya, karena memang tiap orang punya preferensinya masing-masing gitu. Lo mau markingnya terserah, lo mau ngikutin beatnya gimana, atau mau ngikutin ketukannya seperti apa, terserah. Nah, untuk gue pribadi, kayak gini kurang lebih. Apakah ini bisa berubah? Bisa banget, tergantung sama stock footage yang lo punya. Kalau seandainya stock footage gue terlalu sedikit, mungkin marking-marking ini nggak begitu berpengaruh gitu. Nanti akan bisa gue panjangkan, atau memang gue pendekkan gitu. Setelah ini apa yang biasa gue lakukan? Yang biasa gue lakukan itu adalah gue sisipkan videonya gitu. Videonya dari yang mana terserah lu. Untuk gue pribadi, karena memang reels ini gue tidak ada tuntutan harus bikin video yang harus gimana-gimana, karena memang pada basicnya juga gue bukan videographer, dan ya itu tadi ya, gue akan selalu bikin yang menurut gue menarik, yang sebisa gue gitu. Tapi memang lebih baik itu untuk gue pribadi harus ada alur ceritanya, karena memang pada saat foto juga ke waktu itu ceritanya tuh memang tidak terbangun kurang-kurang ya, karena memang waktu itu gue bikin video untuk fotonya ini, gue foto di lapangan sekolah gitu, menggunakan konsep ala-ala bikin pakai background kain putih sama bunga, dan kliennya ini cuman pakai baju kemeja putih sama baju hitam. Nah, hasilnya kurang lebih begini gitu. Jadi gue akan sisip-sisipkan videonya sampai beres. Ingat ya guys, lu nggak harus ngikutin apa yang kata gue bilang gitu, karena memang yang gue contohkan ini nggak sepatutnya betul semua, enggak. Karena menurut gue pribadi, lu mau bikin foto, video itu tergantung dari apa yang akan lu buat gitu. Jadi tidak ada jawaban yang paling absolut atas sebuah karya yang memang lu bikin, mau foto ataupun video. Selama lu suka dengan caranya, selama lu suka dengan pekerjaannya, lu kerjain aja gitu. Jadi menurut gue pribadi, kalau memang bikin kayak gini, walaupun cuman pendek-pendek, kecil-kecil, ini kecil, ini nggak nyampe 1 detik, bahkan untuk videonya sendiri, menurut gue ini bagus gitu. Entah kenapa ya, nanti kita lihat aja hasilnya. Ini akan gue sisipkan terus-terusan, dari awal sampai akhir. Semoga memang videonya ini cukup. Gitu ya. Buat teman-teman, kalau memang sekiranya kenal nih sama klien gue, lu boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti, oh ternyata dia teman PAUD gue, misalnya, nanti gue sampaikan sama orangnya. Atau siapa tahu dia tetangga kalian di rumah, bisa juga kan? Atau mungkin saudara kalian, atau memang mantan kalian, siapa tahu kan? Gitu. Sebentar lagi beres. Tahan. By the way, teman-teman tuh kalau ngedit biasa pakai software apa nih? Adakah yang pakai Filmora juga kayak gue kayak gini nggak sih? Atau ada yang pakai DaVinci misalnya, atau pakai Premiere, atau pakai apa ya, handphone?
Pakai handphone juga sebetulnya udah bagus ya. Sekarang banyak banget temen gue yang bikin konten pakai handphone itu yang hasilnya cukup bagus banget gitu. Yang gak usah muluk-muluk lah kalau lihat di TikTok ataupun di Instagram yang bikin reels itu, gue rasa juga rata-rata semua pakai handphone gitu ya. Dan memang tidak bisa dibungkiri sih, sekarang bikin konten apapun via handphone asalkan handphone yang mendukung, so far so good. Oke, nah beres nih. Timeline-nya beres. Setelah beres gini, kita cek. Bentar ya. Oke, beres tuh. Gue ngikutin sama beat-beatnya ya. Ini atasnya video, ini beat, bawahnya lagu. Oke, kita pre-rendering dulu. Sambil ngopi jangan lupa. Nah, ini salah nih. Yang ini akan gue ganti ternyata. Oh, dia bisa di-rotate nggak ya? Kalau bisa di-rotate aja sih guys. Karena memang tidak ada objeknya di sana ya. Ini akan gue rotate 90 derajat. Ini akan kita scale 200 berarti 175. Oke. Nah, begini. Nah, yang ini ada yang kepanjangan nih guys. Yang kepanjangan ini akan gue potong. Kenapa? Bisa gue sisipkan sama video yang lain. Gitu. Ini gue sisipkan, ini juga bisa gue sisipkan. Nah, setelah gue sisipkan, ininya gue satuin lagi. Gitu. Kita cek lagi dari awal. Nah, udah deh selesai. Kurang lebih basicnya menurut gue seperti itu. Lo mau tambahin tulisan, mau tambahin efek misalnya, mau tambahin lower third misalnya, apapun itu yang bisa lo tambahin, bisa banget. Kalau untuk di Wondershare ini, lo bisa tambahin tulisan itu bisa di sini nih ada titles. Nah, lo bisa tambahin misal mau di bagian awal deh gitu ya. Ini bisa banget nih, lo tinggal tulis di sini. Wait. Nah, lo bisa tulis tanggal, misal tanggal sekarang tuh 7 September 2021. Nah, selanjutnya yang text here-nya ini bisa lo klik lagi, lo ganti deh tuh. Nah, text here-nya lo bisa ganti misalnya namanya Andin dan Jaka misalnya. Nah, ini bisa banget nih. Lo kecilin sampai berapa detik misalnya, baru bisa lo play. Nah, gitu. Enaknya di Filmora itu untuk teks-teksnya itu dia sudah jadi plugin gitu ya. Lo nggak usah repot banget harus nentuin kapan masuk, terus movementnya dari mana ke mana gitu. Kalau udah di Filmora nih, ya dia sudah jadi bentuknya seperti itu, bentuknya plugin atau template. Jadi nggak usah repot, lalu tinggal drag, lo masukin, lo ganti tulisannya, selesai. Gitu. Lo juga bisa tambahin transisinya ini tuh banyak, ada dissolve, fade, cube, ada erase, ada flash, ada box turn. Ini akan gue contohkan di dissolve misalnya, di transisi yang ini. Apakah yang akan terjadi? Oh, dissolve itu seperti itu. Gua nggak begitu suka. Coba kita pakai fade. Oh, fade itu dia fade in sama fade out ya, langsung kalau jadi transisi. Fade itu kayak lu videonya tuh berganti ke gelap, ke hitam, dari hitam balik lagi ke video selanjutnya. Lalu ada efek.
Efek ini mungkin yang biasanya sering gue pakai untuk Filmora ya. Kenapa? Karena memang dia jadi film look gitu. Kalau seandainya di aplikasi lain, kalau di Premiere misalnya lu harus cari video-video overlay. Kalau nggak overlay lu harus main di warnanya. Sedangkan kalau untuk Filmora sendiri menurut gue dia lebih gampang. Kenapa? Karena memang dia ada efeknya. Misal gue mau pakai efeknya di semua, kayaknya bisa deh. Ini gue Ctrl A atau Ctrl Alt. Oh nggak bisa. Harus di drag satu-satu ke setiap videonya. Gitu. Ini udah gue pakai, coba gue cek. Oke, dia nambahin apa namanya nih? Outline gitu ya, atau border. Gitu. Atau ada yang lain nggak ya? Wait. Nah, ini ada retro film overlay nih. Lu bisa drag aja. Tuh, kan bisa lagi tahun-tahun 70-an atau 80-an. Ya, lucu lah menurut gua, bagus. Jadi lebih simpel, nggak repot. Gitu. Nih, yang 70-an ini bagus nih kayaknya nih. Tuh, lucu banget. Oke, nggak ada ternyata. Nanti gue akan pakai warnanya ataupun gradingnya bawaan dari Filmora aja biar gampang. Nah, tadi gue sudah coba-coba nih. Untuk warnanya kalian atau gradingnya kalian bisa masuk ke efek. Nah, efek ini kan ada filter, ada overlay. Kalian pilih yang LUTs ini. Nah, LUT-nya ini tadi gue sudah coba-coba. Gue itu cocok sama pakai Movie 4. Gitu. Tapi nanti teman-teman bisa menyesuaikan lah, teman-teman mau suka yang mana. Movie 3 juga menurut gue bagus sih, cuman terlalu kebiruan ya di gue sendiri. Gue lebih suka Movie 4 atau Movie 5. Caranya gimana? Ini tinggal gue drag aja nih ke sini nih. Karena gue mau semuanya pakai Movie 5, kita taruh paling depan, lalu kita drag sampai akhir. Nanti teman-teman juga bisa gue kasih lihat bedanya antara yang pakai LUT bawaan sama bawaan kamera ataupun yang raw footage-nya. Terus tadi beberapa video juga gue ada yang pakai stabilisasi. Fungsinya itu biar karena memang tadi gue ngerekamnya ini handheld. Yang pertama handheld, yang kedua kamera gue nggak ada IBIS-nya. Yang ketiga itu gue ngerekamnya kameranya itu portrait gitu. Jadi itu akan membuat footage ini selalu tremor gitu ya. Jadi menurut gue kalau memang orang sejago apapun kalau memang bikin videonya portrait tuh susah lah. Menurut gue pribadi ya. Atau mungkin karena memang gue awam gitu. Nah ini contohnya ya. Ini kalau warna aslinya begini. Teman-teman bisa lihat, nah begitu kurang lebih. Nah, kalau seandainya pakai LUT, pakai LUT yang dari Filmora, warnanya akan seperti ini. Lebih film look lah. Gitu. Nah, ini beberapa ada yang gue pakai stabilisasi dari Filmoranya. Caranya gimana? Bang, buat stabilisasi caranya, di setiap footage yang mau kalian stabilisasi, lu klik kanan, lalu ada namanya stabilization. Nih, karena stabilization ini yang gue sudah pakai, makanya dia udah nggak bisa diklik. Gitu ya. Atau, coba bentar gue nonaktifkan, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, wih. Itu ada di bagian video, ada di stabilisasi ini nih. Jadi kalau dia diklik, ini gue kasih tahu perbedaannya. Ini gak usah pakai warna dulu ya. Kalau nggak stabilisasi begitu. Nah,
kalau di stabilisasi, nah dia lebih sedikit smooth gitu. Cuman gue nggak begitu paham ya yang dimaksud stabilisasinya di Filmora itu bener-bener distabilisasiin atau memang cuman faktor cropping aja. Tapi sih tadi yang gue cek, contoh ya, nih kalau seandainya kalian cek di bagian stabilisasi ini smooth levelnya semakin gue besarin ini akan di zoom gitu. Gue nggak ngerti deh, ini mainnya cuman zooming paket dia pakai zoom aja atau memang bener distabilisasiin macam di Premiere gitu. Cuman kalau di Premiere kadang-kadang kalau memang raw footage-nya itu terlalu shaky, setelah distabilisasiin tuh pinggirannya jadi jelly gitu loh, kayak model jelly effect gitu. Jadi objek yang di tengahnya ya tetap normal, tapi pinggirannya itu dia bergelombang atau kayak jelly gitu. Bang, kalau udah kayak gini selesai apa belum? Nah, untuk gue pribadi, karena memang ini proyekan foto gue ataupun video gue akan kasih kayak model credit title gitu. Tapi di sini gue cuma kasih watermark aja di akhir. Fungsinya biar apa? Ya biar menandakan kalau memang video ini gue yang bikin gitu. Nah, yang terakhir untuk lagunya, karena memang tadi lagunya itu belum ada bikin fade in sama fade out. Nah, lu klik 2 kali di lagunya, lu klik di fade in-nya. Misal fade in-nya itu 1, atau 1,5 deh, biar gampang ya. Sama fade out-nya 1,5, Bang. Fungsinya biar apa? Fungsinya pakai fade in sama fade out ini adalah untuk fade in dia butuh 1,48 detik untuk biar dari volume 0 sampai 100. Jadi dia butuh 1,48 detik tuh buat bikin transisi semakin lama semakin naik. Begitu pula untuk fade out-nya. Dia butuh 2 detik sebelum sebelum lagunya itu dibikin 0 volumenya gitu. Jadi dia lebih halus. Nah, bedanya begini nih. Tuh, kalau lo denger tuh suaranya makin lama semakin kecil. Awalnya juga gitu. Gitu. Ini kita save. Setelah kita save, kita pre-render. Setelah pre-render, baru kita render export. Nah, exportnya gimana caranya? Create video. Mana nih? Lama sekali. Hup. Nah, klik video, tulis settingannya pakai 1080 dikali 1920. Ingat ya, ini mode portrait. Biasanya ini akan gue ganti di bagian FPS-nya. Gue pakai 30. Kenapa 30? Karena memang settingan paling standar untuk video. Gitu namanya. Ini akan gue sesuaikan sama format penulisan yang biasa gue pakai. Sebenarnya ini berarti gue tulis Reels, lalu nama klien prewedding, Arif, dan gitu. Export. Tuh cukup lama ya, 15 menit tuh tadi. Sambil ngopi guys. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman juga mau sharing-sharing, boleh banget ya. Kalian bisa follow Instagram gue di Roy Barli, lagi dan lagi. Ataupun Instagram project foto gue, ataupun video gue di Roy Barli Project di Instagram. Atau teman-teman bisa visit official website-nya di www.roybarliproject.com gitu. Semua infonya ada di sana. Teman-teman bisa WhatsApp. Jangan kalau WhatsApp tuh udah dia ngatur soalnya. Teman-teman kalau mau tanya-tanya bisa juga DM langsung ke gue di Roy Barli. Pasti akan gue jawab. Ataupun bisa tulis di kolom komentar, itu pun pasti akan gue jawab.
Lalu udah paling itu aja. Kalau teman-teman mau meet up, kopdar, apapun itu namanya, bisa banget. Kita tinggal janjian, kita sharing-sharing, apapun bisa kok. Karena memang kebetulan gue senang banget ngobrol sama orang, gue senang banget belajar sama siapapun, karena gue punya prinsip dan pemikiran, lalu belajar mau sama siapapun, dimanapun, kapanpun tuh bisa, kalau mau. Nah, untuk gue pribadi, gue suka banget ngobrol sama orang, gue suka banget nanya-nanya, gue juga orangnya penasaran sama hal-hal baru. Begitupun juga gue bikin video juga, gue termasuk baru ya, karena memang gue nggak pro-pro banget dalam pembuatan video. Cuman gue tahu cara-caranya, alhasil gue belajar bikin ini, gue belajar juga bikin YouTube. Tujuannya antara lain itu tadi, karena memang gue penasaran dan gue mau belajar. Gitu. Oh iya, kalau memang teman-teman juga ada videografer yang bikin video pakai DaVinci, gue juga mau tanya-tanya berkaitan sama itu, karena memang gue belum pernah pakai. Gitu ya, DaVinci, apa namanya, DaVinci Resolve atau apa gitu, gue lupa namanya. By the way, untuk pembuatan video itu banyak banget ya aplikasinya. Untuk di Windows sendiri itu ada Filmora, bisa pakai Sony Vegas, bisa pakai Premiere, bisa pakai DaVinci Resolve itu. Nah, kalau untuk pengguna Apple user atau iMac atau MacBook bisa pakai Premiere, masih bisa. Yang lain-lain tuh bisa ya, Sony Vegas lain-lain. Tapi dia juga ada aplikasi bawaannya itu Final Cut Pro ya. Jujur tuh katanya kalau orang ngedit video pakai Final Cut Pro itu sedikit lebih ringan daripada aplikasi lain gitu, karena memang developernya juga dari Apple langsung. Tapi sejujurnya gue juga belum pernah coba, karena memang gue bukan Apple user dan belum punya kesempatan untuk beli produknya dari Apple. Ya doain aja lah, semoga gue berminat untuk beli, untuk bikin, untuk nyobain produk Apple tersebut, biar gue bisa ya sedikit belajar kurang lebihnya. Nah, ini udah selesai. Kita find target, akan kita play. Pegang kat. Tiga. Oke deh teman-teman, gimana menurut teman-teman setelah teman-teman menyaksikan video tutorial dari pembuatan Instagram Reels menggunakan Wondershare Filmora melalui PC atau laptop? Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan ataupun teman-teman bingung tentang tools-tools yang ada di Wondershare Filmora itu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman juga punya kritik dan saran bisa juga diskusi di sana. Apapun yang berkaitan sama video tadi, teman-teman bisa tanyakan dan kita bisa diskusi di sana. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar semakin bertumbuh. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.